bunganya bagus-bagus. Ada warna pink. Ada warna ungu. Ada warna merah juga. Wangi lagi. Wah. Hai Kak Dina. Halo Kak Senlai. Wah, sepertinya Kak Dina lagi seneng ya. Iya nih. Nih, coba lihat nih ya. Wah, bunganya bagus-bagus. Iya, bagus. Terusnya bunganya wangi-wangi loh, Kak. Coba nih kamu cium. Wah, benar sekali, bunganya bagus. Iya kan? Wangi lagi. Aduh. Tapi Kak Dina, bunga sebanyak itu mau diapakan? Ini loh, aku disuruh mamaku untuk membeli bunga. Oh. Iya. Aduh, tapi sekarang aku mau antar bunga ini dulu ya untuk mamaku ya. Oke, Kak Dina. Tunggu sebentar ya. Cepat ya Kak Dina, kita akan segera mulai ibadah. Iya. Oke. Wah, Kak Dina hebat ya. Dia mau disuruh-suruh sama mamanya. Wah, adik-adik yang di rumah juga harus seperti itu ya. Dengar-dengaran mau disuruh sama orang tua. Kak Dina di mana ya? Kok belum datang-datang? Kan kita udah mau mulai ibadah. Aduh, Kak Senlai. Halo Kak Dina. Aku belum terlambat kan? Belum Kak, pas kok. Oh, haleluya. Berarti kita sudah bisa mulai nih ibadah kita. Kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Pastinya baik dong, Kak. Puji Tuhan, pasti. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik yang ada di rumah udah siap kan? Siap. Iya, kita di sini juga sudah siap ya, Kak Iya. Senlai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami bisa berkumpul karena-Mu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berikan sukacita, memuji-Mu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Dina, aku kagum deh sama Kak Dina. Kagum kenapa Kak Senlai? Tadi Kak Dina mau disuruh sama mama Kak Dina untuk beli bunga. Itu hebat loh Kak. Oh itu, Kak Senlai, kita anak-anak Tuhan. Nah adik-adik juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih lagi kepada Tuhan. Ya benar sekali Kak Dina. Adik-adik yang di rumah harus taat ya sama orang tua adik-adik. Dan juga nih adik-adik, kalau adik-adik disuruh, nah harus lakukan dengan sukacita. Iya Kak Dina, seperti lagu yang akan kita naikkan hari ini. Dalamnya hatiku Jadikanlah selalu bersinar terus. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan dan dengan sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh
Adik-adik yang ada di rumah, apakah masih ada yang mukanya murung? Atau suka marah kalau orang tua minta tolong sama adik-adik? Kakak harap sih nggak ada ya Kak Dina. Betul sekali Kak Senlai. Kakak harap tidak ada ya adik-adik. Apalagi tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberikan kita sukacita. Iya, benar sekali. Semuanya pasti masih semangat untuk memuji Tuhan, masih bersukacita untuk memuji Tuhan. Iya, kita harus semangat selalu untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Iya, benar sekali Kak Dina, seperti lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Kak Senlai, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Iya Kak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Kita nyanyikan dulu pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat ya? Semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, tentu kita sangat bersyukur karena pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita dapat lagi beribadah. Sekalipun masih tetap online, tetapi sukacita, semangat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat berguna buat kita. Karena firman Tuhanlah yang bisa juga menghidupkan kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tentang Ishak sebagai korban persembahan. Sebagai bukti ujian iman bagi Abraham. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nah ayo adik-adik semua siapkan Alkitabnya. Iya, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama sekali lagi terambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan ingin melihat keseriusan. Tuhan ingin memperhatikan kesungguhan Abraham. Dan sangat terbukti adik-adik. Puji Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu seperti cerita berikut ini. Kiri. Iya kiri situ. Dor. Nah. Tembak situ. Haleluya. Halo Jos. Udah siap nggak mau ibadah sekolah minggu? Bentar lagi Om Fian datang loh. Oh iya, persembahan kamu udah siap nggak? Yere. Apa tadi? Persembahan. Sebentar. Nih. Waduh, kok cuma 2.000? HP kamu bagus loh, masa buat Tuhan cuma kasih 2.000? Emang aku pikirin. Emang kamu ada berapa sih? Ini orang tua aku kasih persembahan ini buat aku persembahkan. Ya, sok suci kamu. Ngapain kasih banyak-banyak? Rugi tahu. Joshua, jangan seperti itu. Dari tadi Om Fian lihat kamu seperti itu. Jangan diulangi lagi ya. Bukan begitu Om Fian. Dia mau kasih persembahan banyak-banyak. Ngapain? Ya kan maksud aku bukan begitu Jos. Ya, Jadi Joshua, Jere, persembahan itu artinya pemberian kita kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, sebagai tanda kita mengucap syukur, bukan untuk menjadi sombong rohani. Tetapi persembahan itu harus diberikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan yang paling penting adalah memberi dengan terbaik untuk Tuhan. Kalau kita mampu, kalau kita ada lebih, yang lebih dari 2.000, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan itu juga seperti... Ya, seperti Abraham. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yere sama seperti persembahan Abraham. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mempersembahkan sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan kita pagi hari ini tentang Ishak sebagai korban persembahan, ujian iman dari Abraham. Tadi sudah kita membaca bersama-sama bahwa Ishak adalah satu-satunya anak
Abraham. Anak tunggal, anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Puji Tuhan, tentu adik-adik juga memiliki sesuatu yang sangat disukai, sangat disayang. Dan mungkin itu juga tidak dapat diberikan kepada orang lain. Nah, dari drama singkat yang sudah kita saksikan tadi, memberikan pengertian kepada kita semua bahwa tidak mudah untuk mempersembahkan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik. Tuhan tolong kita semua ya, puji Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, di dalam cerita Kejadian pasal yang ke-22, bagaimana Abraham adalah tokoh Alkitab yang mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita, kepada adik-adik semua tentang ketaatan juga. Ya, apa yang disuarakan atau difirmankan oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan supaya Abraham membawa Ishak, anak yang sangat ia kasihi, anak yang diperolehnya di usia Abraham yang sudah sangat tua, 100 tahun Abraham ketika mendapatkan Ishak. Tetapi oleh karena ketaatan, taat mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan Abraham membawa Ishak ke tanah Moria, ke Bukit Moria untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, yang menariknya adik-adik yang dikasihi Tuhan adalah pada saat pagi-pagi benar, ya, Abraham membangunkan Ishak bersama kedua orang bujangnya untuk mereka pergi ke Bukit Moria. Di dalam perjalanan, Ishak bertanya, ya, di mana anak domba, di mana korban persembahannya? Kemudian Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Puji Tuhan, ya. Karena ketaatan, kemudian Abraham menjawab pertanyaan dari Ishak dengan jawaban iman bahwa Tuhan pasti menyediakan. Sekalipun sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah Abraham mempersembahkan Ishak, dan yang menjadi korban itu adalah Ishak, anaknya yang dikasihi. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua, sebab Yesus anak Allah, putra Allah juga demikian. Bahwa dia adalah anak tunggal Bapa, tetapi dikaruniakan kepada kita, ya, mengorbankan dirinya, disalib untuk menebus dosa manusia. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi sudah dua hal yang tersampaikan buat adik-adik semua. Yang pertama bahwa Abraham sangat taat, ya, sangat taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik, ia lakukan. Kemudian hal yang kedua, dan yang terbaik yang ia kasihi, ia berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada tindakan iman pada saat memberikan persembahan. Nah, jadi tantangan buat kita semua adik-adik ya. Apakah kita mampu sama seperti Yere yang mau memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan? Tuhan tolong supaya di antara adik-adik semua tidak ada lagi seperti Yosua, ya, yang mungkin orang tua memberikan persembahan yang cukup banyak tetapi dia simpan dan tidak jujur, ya, mengambil sebagian dan hanya memberikan persembahan sebanyak Rp2.000, ya. Tapi Tuhan tolong ya, Tuhan tolong adik-adik sekolah minggu, GPDI, Ketapang, Keramat dan Soho pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan berikan kita kemampuan adik-adik. Tuhan pasti menolong kita untuk kita siap melakukan yang terbaik lewat ujian-ujian iman. Mungkin adik-adik sedikit bingung apa yang dimaksudkan ujian iman. Ya, dalam hal ini melalui cerita firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22, pada bagian akhirnya membuktikan bahwa tindakan iman di dalam ketaatan menghasilkan hal yang luar biasa. Ada pembelaan dari firman Tuhan, dari perintah Tuhan, membela apa yang kita lakukan. Dan pada bagian akhir cerita ini di pasal 22 ayatnya yang ke
9 dan ayatnya yang ke-11, bahwa sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Jadi Abraham kemudian mengambil Ishak, mengangkat dia di tempat persembahan, kemudian mengikatnya dan siap. Tentu Ishak sangat kaget, adik-adik ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan pada saat-saat terakhir ketika Abraham mengangkat pisau dan akan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Puji Tuhan, perkataan iman dari Abraham ketika sedang ada dalam perjalanan ke Bukit Moria itu terjadi. Ya, mujizat Tuhan terjadi dan benar. Di ayatnya yang ke-13, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Dan adik-adik pada bagian akhir dari cerita ini membuktikan pertolongan Tuhan. Sekali lagi jangan ragu, jangan takut sekalipun ada tantangan, sekalipun mungkin ada ocehan atau singgungan ya. Seperti kita saksikan di drama tadi bahwa Yosua kemudian berkata sombong rohani atau sok suci. Tetapi untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan, adik-adik jangan takut. Jangan takut disebut sok suci atau sombong rohani. Karena itu urusannya kita dengan Tuhan. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, pada akhirnya renungan firman Tuhan buat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari berikanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti balas memberkati. Bahkan mujizatnya menyertai tindakan iman kita. Ya, puji Tuhan ya. Dan sebagai ayat hafalan untuk hari Minggu yang akan datang, firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ayat hafalan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang sudah kita dengar, perenungan tentang memberikan yang terbaik di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu untuk kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengingat lagi cerita tentang ujian iman dari Abraham mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Dan tindakan iman ini dilakukan untuk bisa menikmati hasil yang baik. Kami percaya persembahan yang kami berikan, Tuhan pasti balas memberkati kami. Sebab kami memberikan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, keluarga kami. Kami semua sehat dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mana ya? Ada adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Wah, pas banget nih Kakak Fanya ketemu kalian. Jadi Kakak Fanya di sini lagi nyari kotak harta karun nih. Katanya di sini sih ada kotak harta karunnya. Coba kita cari bareng-bareng yuk. Mana ya? Ada nih di sini. Adik-adik, ini kotak harta karunnya. Ketemu. Akhirnya ketemu juga. Oke, kita buka kotak harta karunnya. Isinya apa sih? Aduh. Coba lagi. Aduh.
nggak bisa kebuka nih kotak harta karunnya. Gimana ya? Mungkin ada kuncinya kali ya. Apa nih? Susunlah 5 clue cerita untuk membukaku. Oh, ternyata kita harus cari 5 clue untuk ngebuka kotak harta karunnya. Gimana ya? Wah, kayaknya ini nih. Ketemu 1. Oke, kita cari 4 yang lain. Adik-adik, Kak Kavanya udah ketemu nih semua 5 clue untuk membuka kotak harta karunnya. Oke, kita baca isinya apa aja sih. Clue 5. Ishak memikul kayu bakar, Abraham memegang pisau dan obornya. Oke. Clue 4. Tuhan menggantikan domba sebagai ganti Ishak. Clue 3. Abraham menata kayu di atas mezbah dan mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Oke. Terus clue 2. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi ke Gunung Moria. Nah, clue terakhir nih. Apa ya? Clue 1. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dipersembahkan. Oke. Nah, clue-clue tadi itu menceritakan tentang Ishak adik-adik. Tapi ceritanya belum urut nih. Jadi adik-adik bantu Kak Kavanya ya untuk ngurutin ceritanya. Adik-adik bisa buka di Alkitab adik-adik di Kejadian pasal 22. Kalau kalian udah ngurutin ceritanya, kalian bisa tulis di kertas. Terus habis itu di bawahnya ditulis ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa difoto kayak gini nih. Dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, kalau adik-adik udah mengurutkan ceritanya dengan tepat, kotak harta karunnya bisa terbuka nih. Kak Kavanya penasaran nih sama isi dari kotak harta karunnya. Makanya adik-adik jangan lupa ya kirim jawaban kalian. Kakak tunggu ya. Nah, sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah.